Sekarang tasawuf ngresiki ati saiki. Saya ngomong masail kadang mumet. Iki ngresiki ati. Atine kotor. Al-Bajusani anna kullama nata'atahu bi ikhtiyarina fa wa ni'matun ukhra min ni'amillahi 'alaina. Wajah yang kedua, kenapa dikatakan syukur itu tidak mungkin? Syukur itu enggak mungkin. Mensyukuri nikmat Allah itu tidak mungkin. Karena apa? Yang untuk mensyukuri nikmat Allah itu juga harus merupakan nikmat Allah. Kita bisa syukur itu tidak mungkin kecuali dengan nikmat Allah ditolong untuk syukur. Berarti yang mensyukur itu Allah sendiri, bukan kamu kalau begitu. Berarti mensyukuri nikmat Allah itu kayaknya mustahil ini. Memang betul mustahil. Karena tidak ada orang syukur kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti yang syukur itu siapa? Ya Allah sendiri yang syukur berarti. Cuman kamu itu digerakkan untuk syukur. Ijabarihuna, karena anggota tubuh kita, wa qudratuna, dan kemampuan kita, wa iradatuna, dan kehendak kita, wa da'ayatuna, dan pendorong kita, wa sairul umur, dan semua perkara, alati ya asbabu harakatina, yang dia itu merupakan sebab-sebab gerak kita, wa nafsu harakatina, dan zatnya gerak kita, min khalqillah, adalah termasuk ciptaan Allah, wa ni'mati, dan nikmat Allah. Bagaimana syukuru, maka bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, binikmatin, dengan menggunakan nikmat juga, nikmat Allah juga. Falau atona, kalau memberikan kepada kita al-maliku sang raja markuban tunggangan, fa'akhadna, maka kami mengambil markuban akhara, tunggangan yang lain lahu bagi sang raja, wa rakibnahu, dan kami menunggangi kepada tunggangan itu, atona, atau memberikan kepada kita al-maliku sang raja markuban akhara, tunggangan yang lain, lam yakun, maka tidaklah athani, tunggangan yang kedua, syukron, merupakan syukur, lil awali, kepada tunggangan yang awal, minna, dari kita, balkan athani, bahkan yang kedua, yahtaju, adalah berhajat ila syukrin, kepada syukur, kama yahtaju, sebagaimana berhajat al-awalu, yang awal. Tsumma yumkinu, kemudian tidak mungkin syukur-syukri, mensyukuri syukur, illa bi ni'matin ukhra, kecuali dengan nikmat yang lain, fayu'addi, maka menyampaikan keadaan ini, ila ayakuna, kepada adanya syukur-syukur, muhalan, adalah muhal, fi haqqillah, ila hak Allah, min hadainil wajhaini, dari dua arah ini. Wala sanadin, tidaklah kami nasyuku, ragu, fil amri, dalam dua perkara, jami'an, semuanya. Jadi syukur mensyukuri nikmat Allah itu, kata Imam Ghazali, itu mustahil dari dua pandangan. Pandangan pertama, karena Allah itu sama sekali tidak berhajat kepada syukurnya orang yang syukur itu. Terus kamu syukur itu percuma aja, Allah tidak berhajat sama sekali loh. Seperti kamu itu diberi orang, umpamanya diberi rumah sama orang tua kamu. Saya akan syukur kepada orang tua saya dengan cara saya tidur di masjid, atau dengan cara saya mau kencing di WC. Loh, ayah kamu tuh sama sekali tidak mengambil manfaat dari kencing kamu atau tidur kamu. Jadi kamu syukur dengan cara tidur itu, apalagi kalau tidur kamu itu orang tua kamu nggak tahu, sudah sama sekali nggak ada kaitannya dengan pemberian orang tua kamu itu. Karena orang tua kamu sama sekali tidak berhajat dengan tidur kamu, kecuali kalau dia ini berhajat. Kamu itu lagi stres, umpamanya orang tua kamu cari obat ke sana kemari, terus kamu dikasih rumah harus tidur, nah akhirnya seneng dia. Nah ini mungkin. Tapi kalau orang tua kamu tuh sama sekali tidak berhajat kepada kamu tidak bisa mensyukurinya itu.
Lah Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak berhajat dengan makhluknya. Bahkan makhluk itulah yang berhajat kepada Allah. Bagaimana makhluk bisa mensyukuri? Allah tidak berhajat. Kalau kamu ibadah sejuta tahun pun juga tidak menambah kemuliaan Allah. Kalau kamu sujud, baca tasbih itu juga tidak menambah kehebatan Allah sedikit pun. Bahkan sujud kamu itu pun pertolongan Allah. Terus bagaimana mensyukuri Allah itu? Ya enggak? Terus pandangan kedua, karena seluruh gerak-gerak manusia, gerak-gerak makhluk ini dari ciptaan Allah. Maka bagaimana makhluk bisa mensyukuri Allah? Makhluk itu yang menggerakkan Allah. Wa syar'u, maka dan syarakat waradabi telah datang bihi dengan membawa pemahaman mengenai dua perkara itu. Fa kaifa sabilu, maka bagaimana jalan ila jami kepada mengumpulkan antara kewajiban syukur dan kemustahilan syukur. Fa'alam, maka ketahuilah ana hadal khatir, bahwasanya lintasan hati ini qad khatara, telah terlintas ni Daud kepada Nabi Daud alaihissalam, wa kadzalika li Musa alaihissalam, faqala, maka beliau mengatakan, ya Rabbi, hai Tuhanku, kaifa asyuruka, bagaimana aku bisa bersyukur kepada engkau, wa ana, sedangkan aku la astati'u, aku tidak mampu, ana syuruka, untuk mensyukuri engkau, illa bi ni'matin thaniyatin, kecuali dengan nikmat kedua, min ni'amika, dari nikmat engkau, wa fil lafdin akhar wa syukri, sedangkan syukur kulaka kepada engkau, ni'matun ukhra, adalah nikmat yang lain, minka, dari engkau, tujibu, yang mewajibkan, alaiya, atasku, asyukra, syukur lagi, laka, kepada engkau. Fa Allah Ta'ala, maka memberi wahyu Allah Ta'ala ilahi kepada Nabi Musa, Nabi Daud, idza arafta hadza, bila kamu sudah tahu ini, faqad syakartani, kamu sungguh telah mensyukuri aku. Jadi kalau kamu itu sudah merasa tidak mampu syukur kecuali dengan pertolongan Allah, ya berarti kamu itu sudah syukur. Ini ayat itu. Wa fi khabarin akhar, idza arafta, bila engkau telah mengetahui, anna ni'mata minni, bahwasanya seluruh nikmat minni adalah dari aku, raditu, maka aku telah ridha, minka, dari engkau, bidzalika, dengan pengetahuan kamu bahwa sebuah nikmat dari aku, syukron, sebagai syukur. Jadi kalau kamu sudah tahu nikmat itu semua dari Allah, itu sudah saya anggap syukur. Allah berfirman kepada nabinya. Tetapi masih iskal lagi. Lah wong taunya itu juga pertolongan Allah juga loh. Bagaimana ini? Yang bisa memberitahu itu juga Allah juga. Terus kita ini ikut apa dalam bab syukur ini? Kan nggak ikut apa-apa sebetulnya. Fa'ingkulta, nah ini. Fa'ingkulta, bilang kau mengatakan faqad fahimtu soal, maka aku telah paham pertanyaan, wa fahmi qasirun, dan kefahamanku adalah tidak sampai an idraki makna ma uhiya ilaihim, dari menemukan makna perkara yang diwahyukan kepada mereka. Fa inni alamu, sesungguhnya aku adalah yakin, istihlatu syukri, kemustahilan syukur, lillahi, kepada Allah Ta'ala. Fama qaulul ilmi, adapun adanya mengetahui istihlatu syukri, dengan kemustahilan syukur, syukuran adalah sudah merupakan syukur, fala famu, maka aku tidak bisa memahaminya. Fa inna hadzal ilma, sesungguhnya pengetahuan bahwasanya syukur itu mustahil, aidon, nikmatun, adalah merupakan nikmat minu dari Allah. Fa kaifa syukron, maka bagaimana dia jadi syukur. Wa kana al-hasilah, dan seolah-olah kesimpulannya yarju kembali ila anaman lam yashkur faqad syakar, bahwasanya orang yang tidak syukur berarti dia telah syukur. Wa ana qubul khilati tsaniyah, dan bahwasanya menerima hadiah kedua minal maliki, dari sang raja, syukrun hilatulah, adalah syukur kepada penerimaan hadiah yang pertama. Wal fahmu qasuran terkisiri, dan kefahaman adalah tidak nyampe dari menemukan rahasia fi, di dalam penjelasan tersebut. Fa inam, karena ta'rifu dzalik, bila mungkin menjelaskan yang demikian itu bimithlin, dengan satu misal, fa muhimun fi nafsi, maka penjelasan itu penting dalam zatnya penjelasan itu sendiri.
Jadi kalau dilihat dari segi ahadiyatul afal memang tidak mungkin syukur itu. Karena tidak mungkin orang itu bersyukur kecuali dengan nikmat Allah kepada dia, dengan pertolongan Allah sehingga dia bergerak untuk syukur. Berarti hakikatnya dia ini bukan syukur tapi digerakkan untuk syukur. Maka dia ini sebenarnya tidak ikut apa-apa. Berarti dia belum syukur. Dia tidak ikut apa-apa. Ya memang gitu itu sudah titik. Lah apa bisa ikut apa-apa? Memang semua itu dari Allah. Ya memang manusia itu nggak bisa ikut apa-apa. Mustahil ikut apa-apa. Kalau kamu punya keyakinan manusia bisa ikut apa-apa, ya itulah syirik namanya. Manusia tidak bisa ikut apa-apa. Jadi yang disyukuri itu Allah, yang syukur itu sendiri juga Allah. Maka di antara makna Allah, di antara asma Allah asy-syakur. Dia yang maha menyukuri. Menyukuri siapa? Ya menyukuri dirinya sendiri, menyukuri zatnya sendiri. Ini babnya bab ahadiyatul af'al seperti gitu. Ini kalau sudah sampai ke bab ini memandang semua af'al itu adalah af'alullah, itu memang sudah tidak ada apa-apa, tidak ada yang perlu ditanyakan, semua dari Allah titik saja. Itu tentu saja kaitannya dengan iman kepada ilmu Allah, bahwa segala sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi itu sudah ada dalam ilmu Allah. Kalau tidak berarti jahil, mustahil. Dan iman kepada iradah Allah, segala sesuatu yang terjadi itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak ya mustahil, berarti ada perkara terjadi sendiri. Tapi ini namanya ilmu mukasyafah. Kamu harus punya pemahaman tauhid ini harus. Kalau tidak kamu syirik. Tapi ada ilmu muamalah. Setelah kamu tahu semua itu dari Allah, apa sikap kamu? Lah ini namanya ilmu muamalah. Prakteknya sebagaimana yang dikatakan Nabi, ista'in billahi wala ta'jiz. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law kana kadza la kana kadza fa inna law taftahu amal syaitan walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi kalau menghadapi apa-apa tuh ista'in billahi wala ta'jiz. Mintalah tolong kepada Allah, jangan kamu lemah. Kamu dakwah, semua hidayah itu dari Allah, Pak. Saya dakwah atau enggak dakwah ya, kalau Allah menurunkan hidayah, itu bukan urusan kamu. Sekarang urusan kamu itu ud'u ila sabili rabbik, berangkat. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law kana kadza la kana kadza. Kalau kamu sudah terkena sesuatu yang menyusahkan kamu, jangan kamu bilang seumpama. Seumpama tadi saya agak miring sedikit itu enggak ketabrak truk tadi. Tapi tadi saya agak lupa tadi. Bukan lupa kamu itu. Memang takdirnya ya begitu itu. Ya lupa begitu itu. Jangan mengatakan seumpama. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena lau itu akan datangkan setan. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, apa yang Allah kehendaki akan Allah buat juga. Ya kawan, ini sikapnya, sikap menghadapi ahadiyatul afal. Itu ahadiyatul afal itu ilmu mukasyafahnya, kamu harus tahu semua dari Allah. Tapi ilmu muamalahnya, sikap kamu harus begini ini. Kalau tidak begini kamu salah. Targhib semua, takhusus kelas 10. Keluar setahun.
Hafal Bukhari, Minhaj. Jangan, kalau memang takdirnya hafal ya hafal. Itu bukan urusan kamu. Sekarang pokoknya target, semua hafal. Jadi target kok tahu-tahu malah minta izin kawin. Ya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdire sakmono kuwi lek kowe. Itu prakteknya itu begitu. Jadi kalau sudah menghadapi sesuatu yang di luar apa yang kita rencanakan, apa yang kita maui, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangan bilang lau-lau. Tapi kalau memulai kerja, ista'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau Allah menghendaki, mudah saja bagi Allah. Kita minta tolong sama Allah, bismillah. Tapi kalau sudah ketemu hal yang di luar dugaan, di luar rencana, qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangan mengatakan lau-lau. Itu prakteknya ahadiyatul af'al. Ilmu mukasyafah kamu harus tahu, kullu min indillah. Tetapi sekarang ada perintah anishkuri bali walidaik, sudah syukur. Nah, saya tidak bisa syukur tanpa pertolongan Allah. Iya, makanya kamu minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi walaupun kamu bertindak seperti itu, yakinilah bahwa kullun min indillah. Ini ilmu mukasyafahnya. Ilmu muamalahnya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilmu muamalahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilmu mukasyafahnya kullun min indillah. Dan kullun min indillah sebenarnya sudah masuk dalam alhamdulillahirabbil alamin itu. Allah tuh pencipta, pemelihara, pengatur semuanya. Itu kullun min indillah maknanya alhamdulillahirabbil alamin itu. Tapi setelah alhamdulillahirabbil alamin, sikap kamu bagaimana? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Ikuti jejak para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para saleh. Ini kumpullah antara mukasyafah dan muamalah. Kumpullah antara syariat dan hakikat. Kumpullah antara tauhid dengan fikih. Kalau sudah begitu kumpul jadinya. Jangan sampai meslek. Kita beramal, kita berusaha sampai lupa bahwa kulun min indillah. Ini iman kita jadi rusak. Jangan pula kamu itu punya kefahaman kulun min indillah kemudian tidak menggunakan perintah-perintah Allah, tidak memperhatikan perintah-perintah Allah, nanti syariat kamu rusak. Dalam hati kulun min indillah, dalam tindakan pakai syariat. Itu namanya Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya tawajuh pada Allah, kehidupannya ikut Rasulullah. Ya wis ngono kuwi, nek gak ngono ya gak bener pokoke. Ning Quran ya ning kabeh kan. Kulo men dilah ning Quran to. Anishkuri wali witek ning Quran to. Ayo. Wajah itu filah kok jadi Quran to. Wis lakonono kabeh ngono wis. Aja mbok pertentangan satu sama lain. Lakonono kabeh. Nggone beda-beda. Kulo mindal nggone jero ati. Wajah itu kuwi nggone ning anggota tubuh sing liyane. Ati ini madhep ning Allah. Terus mujahadah, ngaji tenanan. Paham tuh kan? Iki kudu dimencep tenan Kang, aja sama meslek ya. Nek meslek engko khawatir ning akhirat gak kanggu lho. Kok yang diceritane ning hadis. Ini wong Bani Israil sing ibadah 500 tahun ning tengah segoro.
Terus ndonga ning Allah nyuwun supaya matine waktu sujud. Wis teko akhirat. Iki hadis iki. Didhawuhi Gusti Allah wis kowe saiki mlebu swarga kelawan rahmatku. Loh. Lah kula ning ibadah 500 tahun kok. Lah ibadah kula terus pundi nilaine niku. Oh, kowe pengen nilai ning ibadahmu to? Dihitung sik. Ternyata ngibadahi 500 tahun wi dienggo nuku motone tok gak cukup. Ternyata ngibadahmu gong cukup nggo bayar motomu nikmat moto kuwi. Wis nang neraka lan. Oh, mboten kula mlebu swarga rahmat jenengan mawon. Ya wis ya. Ame ora tau ngaji-ngajine nang akhirat. Ini riwayat liya. Eneng wong ngibadahi pol-polan dileboni surga kalau rahmati Allah gak gelem. Pokoke kula ngamal kula terus mundi ngamal ngeten ganjarane. Ngamalmu biyen berang tahun? 500 tahun ya sunpo swarga. Khusus 500 tahun ning swarga. Malaikat wis entek jatahmu, Kang. Lho entek piye? Lah biyen mung ibadah 500 tahun, lah kowe nang kene wis 500 tahun. Nuwangi sagere ya Allah. Kelawan rahmat jenengan mawon ngoten ya wis mlebu neh. Ya wong iki ngono kuwi. Jadi wong iki kudu ngamal tapi nafikan amal. Maka para sahabat itu tebadar jogolan gulu. Tapi sampai pulang dari Badar Allah berfirman bagaimana? Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Wis kamel apa-apa. Waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Dhewe iki nggo digunakne Gusti Allah ning Badar kowe. Wis kamel apa-apa belas gak dijasa belas ning Badar. Kita amal itu harus begitu. Kita amal habis-habisan, tetapi kita ini harus merasa tidak punya jasa apa-apa. Kita ini cuman waliyu baliyal mu'minina minhu balaan hasana. Kita ini digunakan oleh Allah saja. Nah, akhirnya tauhid karo syariat kumpul dari siji. Nek gak gelem ngamal kuwi jeneng ninggalne perintah Allah nan neraka. Nek rumangsa iso ngamal jenenge tauhid rusak. Nek ngamal bagus lan lumangsa ditolong dening Gusti Allah, lah kuwi lurus. Apa ya, Wan? Mang itu soal suwe wis. Tuwa iki falam ana tak. Laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ini Quran ini. Jadi laita atau laula yang tidak boleh itu laula kalau dengan apa itu perasaan itu tidak ridho dengan apa yang ditakdir oleh Allah. Lah itu enggak boleh. Tapi kayak karo laula laita itu yang dimaksud itu karena merasa pedih, merasakan dirinya yang banyak dosa atau banyak masalah, tidak sedikit pun protes kepada takdir, nah itu enggak apa-apa. Seperti Siti Maryam ketika melahirkan itu, laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Kalau saya tidak hidup lebih baik, mati sebelum ini, dan saya ini sudah bukan apa-apa, itu enak. Kalau begini nanti kalau saya ditanya orang kampung saya tuh ini anaknya siapa, saya nggak punya suami terus bagaimana? Di saking sumpeknya beliau mengatakan begitu. Bukan beliau tidak ridho dengan takdir, tidak. Tapi saking sumpeknya apa itu pelampiasan. Paham? Sayyidina Abu Bakar itu saking takutnya kepada hari akhirat. Wah, seumpama saya jadi burung aja, mati di dunia enak, berterbang kemana-mana, di akhirat nggak ada urusan, selesai, oh enak jadi burung.
Yang jadi manusia ini urusannya panjang. Ini bukan karena beliau ini tidak ridho dengan takdir Allah jadikan manusia ingin jadi burung, bukan begitu. Tapi ini perasaan takut yang menguasai hati beliau. Jadi jangan kamu memahami orang itu hanya dengan lafadznya, tapi maksud lafadz itu apa, sehingga tidak mudah menyalahkan orang. Paham? Apalagi apa? Ini nggak apa-apa. Tawasul dengan amal kan diajarkan Nabi juga. Tapi tawasulnya dengan menafikan amal itu. Menafikan amal itu maksudnya pahami amal itu dari pertolongan Allah. Ya Allah yang telah menolong engkau, itu kalau telitinya bahasa, yang telah engkau menolong engkau. Ya Allah yang telah menolong aku untuk berbuat amal ini, maka dengan amal ini tolonglah saya. Jadi tidak bertentangan tawasul dengan amal, menghargai amal, tidak bertentangan dengan menafikan amal. Karena menafikan amal itu kaitannya dengan kulun min indillah, ini semua dari pertolongan Allah. Kalau menghargai amal kaitannya dengan janji Allah. Memang dengan amal itu Allah berjanji begini. Maka janji Allah kita imani, tauhid kita jaga, amal kita kerjakan. Paham? Yang tanya? Nah, gitu. Tauhid kita jaga, amal kita hargai, karena itu janji Allah di situ. Kemudian kita kerjakan habis-habisan. Insyaallah mulai kan? Itu baru benar. Kalau tauhid tidak kita jaga, maka iman kita rusak. Kalau amal tidak kita hargai, maka berarti kita nggak ngubris janji Allah, bahaya juga itu. Kalau kita kerjakan, namanya malas. Orang malas perlu dipendung dasi. Apalagi? Paham semua? Apalagi? Gimana? Wa ma'ana minal muslimin? Wa ma'ana musyrikin. Nah, kenapa? Ya saya ini bukan termasuk orang musyrik kok. Kamu tanyakan apa maksudnya? Ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Ya sudah pas toh. Saya ini orang Islam, bukan orang musyrik. Kok kamu tanyakan tuh gimana kamu itu? Ini seperti la ilaha illallah. Kita nafikan selain Allah, kita tetapkan dalam hati kita hanya Allah Tuhan itu. Maka kita isbatkan bahwa kita ini orang-orang Islam, kita nafikan kalau kita ini termasuk orang syirik. Terus qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kayak begitu itu. Ini bagiannya nafi isbat namanya. Nafi isbat nafi. Paham? Nah, apalagi? Nyapa kok tangan burung ini olahraga we? Apa nih? Awal muslimin fi zamani. Awal muslimin fi zamani. Awal muslimin ya manusia Nabi Adam. Awal muslimin nek malaikat yo mbuh malaikat sapa didene izin karo aku. Ini awal muslimin yang ngene maksud awal muslimin fi zamani. Wa ana awal muslimin.
Ini namanya amun urida bil khusus. Mulai Haindungulakum. Maka syukur tanamkan dalam hati, karena syukur ini Masya Allah termasuk mensyukuri iman. Itu ada seorang yang pandai, pinter, sahibul karomat, namanya Bal'am bin Ba'ura, Bani Israel. Tapi akhir-akhirnya murtad. Maka para ulama mengatakan, kenapa kalau dia murtad? Karena dia dijadikan ahli agama, dijadikan wali, dijadikan ulama, itu nggak pernah syukur. Kalau toh umat dia punya syukur, tidak akan dicabut oleh Allah. Dia dicabut itu menunjukkan karena dia tidak syukur. Maka kita ini jadikan orang iman itu syukur, jadikan santri syukur, jadikan kenal dakwah syukur, jadikan orang yang ngapalkan Quran syukur, sudah hafid Quran syukur. Nanti kamu ngapalin Quran sudah lancar, tapi kalau enggak kamu syukuri, bisa-bisa hilang lah nanti. Termasuk orang tidak syukur adalah orang hafid Quran dan merasa orang-orang dunia lebih beruntung dari saya. Itu tidak syukur. Jadi kalau kamu hafid Quran, ngaji, terus kamu merasa SBY lebih untung daripada kamu tidak syukur. SBY gak tahu ngaji loh. Dari segi ini loh, gak tahu segi imannya, gak tahu, itu urusan Allah yang tahu. Tapi dari segi ngapalkan Quran ampuh kowe jane asline. Kamu lebih beruntung dari Brawijaya, dari Hamengkubuwono ke-9, dari Pakubuwono Solo, dari Raja Fahad Saudi Arabia. Raja Fahad kok tahu ngapalin minhaj? Gak tahu we. Wong nek pidato bahasa Arab pletot-pletot gak pate iso bahasa Arab. Jadi kita ini harus syukur gitu loh maksudnya. Mungkin dia punya kelebihan yang lain, wallah alam, ini bukan urusan saya. Tapi dalam urusan ini kamu lebih beruntung. Mafhum ya kawan? Disyukuri tenan, ini gak disyukuri bengko urung selesai daurah pamitan bengko. Kula mboten kraos anu. Lah nyapa gak kerasan? Duka niki kok mboten kraos kok. Oh, kowe iki gak syukur iki. Makane gak tutup ngaji. Wae engko nek ning wong kok gak mlebu takhusus. Ku piye kowe? Pikiran dhewe. Aku mau jawab apa wedi aku njawab. Nek sampe nek tenan ngono. Dadekno tarhib-tarhib iki sebagai bahan untuk kamu doa waktu malam nangis kepada Allah. Allahumma aini ala dzikrika syukrika wa husna ibadati. Berarti kita tidak bisa syukur kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kita tidak bisa zikir, tidak bisa syukur, tidak bisa ibadah dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Subhanallah.